Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah perdana kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang pembaharuan dalam Islam. Kenapa kita membahas ini? Di dalam hadis Rasulullah disebutkan, qala Rasulullah, itu dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadzihil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha amrodiniha. Ini amrodiniha ya, bukan dinaha itu. Rawahu Abu Daud. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengutus bagi umat ini pada setiap 100 tahun seorang yang akan memperbaharui, mengadakan pembaharuan bagi agamanya. Pembaharuan ya, bukan mengganti agama, tapi pembaharuan. Nah, itulah yang disebut dengan tajdid. Membaharukan tajdid. Di Muhammadiyah kan ada majelis tarjih dan tajdid. Tarjih itu dalam hal ibadah kita mencari rujukan yang paling rojih, yang paling kuat, dan tajdid itu melakukan penyesuaian ya, pembaharuan yang terkait dengan amalan kita, bukan dalam masalah ibadah, tetapi dalam hal yang lainnya sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu yang disebut dengan tajdid. Nah, sebagaimana kamu ketahui bahwa Muhammadiyah itu punya 3 identitas utama, yaitu sebagai organisasi Islam. Jadi tidak bisa lepas kita dari koridor Islam, dari Al-Quran dan Sunnah, itu adalah sumber Islam. Kemudian dakwah itu adalah diantaranya amar ma'ruf nahi mungkar, itu yang dua hal yang tidak bisa dipisah. Jadi menyuruh kepada kebaikan dan juga sekaligus juga melarang yang mungkar. Kalau menyuruh kepada kebaikan itu enak, itu istilahnya orang tidak akan banyak memprotes. Tapi kalau melarang kemungkaran itu yang biasanya berbuat mungkar akan memprotes. Kamu jangan makan yang tidak begini, yang haram. Jangan kamu narkoba, jangan minum arak. Nah, pasti bisa mabuk seperti kejadian kemarin di Sumatera Utara kan, ya, dilarang makan atau minum-minum di pinggir jalan, itu mereka malah protes besar, bahkan mereka malah ngamuk kan begitu. Kemudian tajdid. Tajdid itu ini di sini ada pengertiannya, tokoh-tokohnya dan gerakan pembaharuan di Indonesia. Dari hal pengertian ada makna, tadi sudah dikatakan tajdid itu kan artinya memperbaharui, kemudian dari pengertian adalah kembali kepada spirit Al-Quran, yaitu tidak lepas dan as-sunnah, sehingga agama ini adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk, furqan, yang sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah, dan juga sebagai rahmatan lil alamin. Kalau kita lihat cerita orang-orang yang convert, sekarang banyak sekali orang yang convert ya, yang pindah ke Islam, baik dia itu pendeta atau bukan pendeta. Dia banyak dulu yang bukan pendeta itu enggak tahu apa guna hidup ini. Ya, banyak yang putus asa, banyak yang lari ke narkoba, lari ke klub, clubbing dan segala macam, enggak tahu arti hidup ini. Maka dengan adanya agama sebagai hudan, sebagai petunjuk, nah, kita tidak akan seperti itu. Jadi kita tahu bahwa kita hidup itu sangat berarti dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena dulu amanah untuk memakmurkan bumi ini, memakmurkan kehidupan ini pernah ditawarkan kepada makhluk lain. Mereka pada menolak. Yang berani itu hanya manusia. Maka disebut di ayat berikutnya, wa kanal insan zaluman jahula. Nah, karena dia mau menerima amanat padahal berat memakmurkan. Tugas kita utama adalah memakmurkan kehidupan dunia ini dan juga kita sebagai hamba Allah ya, untuk mengabdi gitu. Nah, ada di sini dimensinya, ada pemurnian akidah, pembangunan sikap hidup yang dinamis, kemudian pengembangan kepemimpinan ya. Jadi kita juga semakin harus ya etos kerja yang bagus, kemudian terorganisir, itulah jati diri Muhammadiyah. Oke. Di sini ya dimensi dan makna sudah dijelaskan. Nah, tokoh-tokohnya di sini ada Ibnu Taimiyah, kemudian ada apa namanya ini
Muhammad Abdul Wahab, kemudian Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani ini terkenal ya karena ide-idenya untuk memberdayakan perempuan. Dulu terutama pertengahan itu perempuan banyak yang tugasnya hanya di rumah saja, padahal kita lihat Sayyidatuna Aisyah ya juga dakwah. Nah, kemudian kok sekarang malah tinggal di rumah terus, maka bagi Jamaluddin Al-Afghani perempuan boleh keluar rumah, boleh bekerja selagi pekerjaannya itu tidak merendahkannya, tidak membahayakan baginya. Nah, boleh bekerja. Mau menjadi guru atau perawat atau apa boleh, sekali lagi tidak membahayakan baginya, juga tidak merendahkan martabatnya sebagai wanita begitu. Jadi jangan menjadi pegulat ya, untuk merendahkan martabat. Ada Muhammad Abduh dan Rosyid Ridho. Muhammad Abduh inilah tidak salah yang ketemu dengan Muhammad Rosyid Ridho atau Muhammad Abduh, saya agak lupa. Jadi salah seorang dari dua ini yang ketemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan mengatakan kepada beliau, kalau kamu mau mengembangkan masyarakatmu, memajukan masyarakatmu, maka konsentrasilah dalam pendidikan, majukan pendidikannya. Nah, maka isulah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat konsen terhadap pendidikan. Kemudian organisasi ya, organisasi pembaharuan. Di sini ada banyak ya, Jamiatul Khair, Al-Irsyad, Syarikat Islam, Persatuan Islam, Muhammadiyah. Nah, sekarang nih yang organisasi-organisasi ini sekarang sebenarnya masih eksis ya. Jamiatul Khair ada di Sulawesi Selatan terutama, Al-Irsyad ini di Solo masih ada di Pasar Kliwon, kemudian di Solo Tigo masih ada lembaga pendidikannya. Syarikat Islam ini ya tinggal kenang-kenangan masih ada, ruhnya masih ada. Persatuan Islam Persis ya itu masih ada di Bandung, di Bangil, kemudian Muhammadiyah. Tapi kita lihat dari organisasi ini yang paling eksis saat ini ya Muhammadiyah. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Qur'an itu disebutkan fa'amaz zabadu ya, kalau buih itu akan hilang, mudah hilang saja. Jadi orang yang pencitraan ya tidak lama lagi hilang. Tetapi kalau orang atau organisasi atau suatu bisnis pun yang masih bermanfaat, wa amma ma yanfa'un nas, yang bermanfaat bagi manusia, maka dia akan tetap eksis, ya, akan tetap eksis. Maka kita lihat kalau dalam bisnis startup, ya, startup bermunculan tapi banyak langsung berguguran, ya, karena sudah tidak ada manfaatnya. Kalau tidak lagi bermanfaat, maka akan hilang, lenyap, gitu. Perish. Jadi kalau masih bermanfaat ya akan tetap ya, akan tetap eksis, akan tetap ada. Maka kalau mau buat bisnis, buatlah bisnis yang tujuannya itu memberi manfaat pada orang. Nah, itu. Oke. Kemudian ini cerita kelanjutan, silakan dipelajari. Nah, itu materi kita hari ini. Saya rasa kalau nanti ada pertanyaan silakan tanyakan dalam kuliah sinkronis, yaitu nanti seperti yang sudah disebutkan di jadwal. Kemudian kalau ada masalah dengan koneksi boleh bertanya melalui box diskusi di Schoology. Saya rasa itu untuk kuliah pertama ini, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.